Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak serta jamaah semua pagi hari ini, mari kita awali ngawas pagi dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Terlebih adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Nabi pernah berdoa seperti itu untuk mendoakan kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan atas hari waktu-waktu yang kita lalui. Terlebih kita memulai pagi hari ini dengan begitu banyak kegiatan. Insya Allah ini adalah berkah. Ibu-ibu mungkin juga menyiapkan untuk putra putrinya, keluarga, juga para ayah juga ada sholat subuh, semua banyak kegiatan. Insya Allah ini adalah bagian dari menyambut berkah dari doa kanjeng Nabi Muhammad SAW kita semua. Allahumma barik li fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan akan datang dalam beberapa waktu lagi untuk kita semua berdoa semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh ampunan. Dan ini berarti adalah bulan atau hari-hari menuju persiapan Ramadan. Itu perlu pengkondisian ya, perlu uh, memanaskan engine gitu ya ibaratnya, memanaskan engine ketaatan kita untuk bisa uh, optimal di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan ngaji sirah ya, tentang bagaimana perjalanan hidup manusia paling mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tentu menjadi teladan untuk kita semua, menjadi teladan untuk seluruh umat manusia. Baik, nah, untuk semua umur, untuk semua kalangan, semua profesi, dan juga permasalahan-permasalahan hidup yang dialami, Rasulullah memberikan contohnya untuk kita semua. Kita kemarin sempat membahas beberapa poin ya tentang bagaimana dalam praktek perspektif Sirah Nabawiyah tentang Seven Habits ya, untuk supaya kita bisa menang secara pribadi, private victory ya, menang atas diri sendiri dan juga menang secara uh, masyarakat, menang secara bersama-sama atau public victory, menang bersama dengan orang lain. Uh, Merefresh lagi ya tentang Seven Habit ini ya. Kalau tiga habit pertama itu tentang private victory, tentang menang atas diri sendiri. Bagaimana menjadi be proaktif, bagaimana memulai dengan tujuan akhir, dan mendahulukan yang paling penting, mendahulukan yang utama. Kemudian kalau bicara tentang public victory, menang secara bersama-sama, tentang berpikir win-win, win-win thinking, berpikir tentang bagaimana mencari kemenangan bersama, bukan satu orang menang kemudian yang lain tersakiti, yang lain terzolimi. Tidak demikian Islam melihat tentang hubungan interaksi sosial. Juga seek first to understand, then to be understood. Maksudnya adalah pahami dulu sebelum ingin dipahami. Karena lalu sempat bahas kita bahas tentang hal itu. Nah, poin yang keenam adalah tentang bersinergi atau synergize, bersinergi menghargai perbedaan. Nah, tentu dalam pandangan Sirah Nabawiyah kita akan banyak ya tentang melihat
faktor-faktor ini ya, bagaimana eh, Islam datang ya di awal awal terbentuknya negara Madinah atau masyarakat Madinah. Tentu heterogenitas masyarakat yang majemuk di Madinah dulu disebutnya sebagai kota Yathrib, dan ini eh, tentu tantangan ya, karena di Madinah itu hidup orang Yahudi, orang Arab, baik yang sudah beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, dan para perantau, orang-orang muhajirin. Nah, ini adalah eh, tentu keberagaman ini kalau tidak dikelola maka akan menimbulkan konflik, dan ini juga bagaimana Rasulullah memberikan contoh dalam banyak aspek ya tentang sinergi ini. Karena setiap sahabat juga punya potensi masing-masing. Dan kita mengenal sahabat Bilal bin Rabah ya. Itu punya karakter berbeda dengan Khalid bin Walid misalkan, atau dengan Zaid bin Sabit, atau dengan Abu Hurairah yang kita kenal ya. Mereka punya uh, ring satu dari para sahabat gitu kan ya, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi ya, hidup bersama Nabi, dan Nabi tidak menyeragamkan para sahabat itu, tidak melakukan kebijakan one for all gitu kan ya, atau perintah satu, atau uh, peran peran yang sama, tidak, tapi ada pembagian peran di kalangan para sahabat sesuai dengan kekuatan, dengan potensinya masing-masing. Ya, ini kita lihat misalkan Bilal bin Rabah itu seorang muazin, suaranya merdu lantang ya, dengan penuh keteguhan. Beliau adalah muazinnya Rasulullah SAW. Juga ada sahabat Muaz bin Jabal ya. Beliau adalah seorang yang kalau disuruh untuk angkat senjata mungkin tidak sekuat Khalid bin Walid ya, tapi beliau adalah seorang pendidik, seorang hakim ya, yang menguasai banyak ilmu. Maka tugasnya adalah sebagai pengajar. Khalid bin Walid seorang pemimpin yang punya kepemimpinan lapangan, strategi perangnya jitu. Rasulullah mengangkatnya sebagai komandan pasukan. Maka ketika waktu peristiwa perang, salah satu peperangan melawan Romawi ya, besar Romawi, namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Khalid itu baru beberapa hari, mungkin dalam hitungan kurang dari 1 bulan baru masuk Islam. Tapi kemudian ketika komandan-komandan kaum muslimin wafat, gugur, Khalid dipimpin. Aku ini baru masuk Islam, tapi tidak demikian karena engkau punya kemampuan. Gitu ya. Maka beliau ditempatkan sesuai dengan makomnya. Juga sahabat, misalkan sahabat penulis wahyu ya, nggak banyak orang yang pandai baca tulis di zaman itu ya. Tapi ada sahabat namanya Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu, punya ketelitian. Maka pada masa kali, bahkan pada masa khalifahnya Abu Bakar, Zaid bin Sabit ini diangkat sebagai tim penulis Al-Quran, ya, penulis wahyu dan penulis Al-Quran, pembukukan, dibukukannya Al-Quran. Juga ada sahabat Abu Hurairah, ya, beliau punya daya ingat yang luar biasa ya. Beliau masuk Islam itu baru tahun ke-7 Hijriah. Artinya hidup bersama Nabi itu kurang dari 4 tahun. Tapi jumlah hafalannya, riwayat periwayatan hadisnya banyak dari Abu Hurairah. Artinya apa? Artinya setiap orang punya bakatnya masing-masing, dan umat Rasul ini juga berkembang sangat cepat dan seimbang ya, karena proses sinergi. Sinergi tercipta saat orang ditempatkan sesuai dengan kekuatannya. Ini yang menarik dari perjalanan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin kalau spesifik tentang bagaimana Rasulullah juga memberikan contoh tentang kepemimpinan beliau ketika me- menghadapi situasi yang sulit. Salah satu peristiwa peperangan yang paling sulit pada masa Nabi itu adalah
perang Khandaq karena ini kaum muslimin dikepung ya, dikepung Madinah itu dikepung oleh 10.000 pasukan. Ketika itu jumlahnya sangat banyak gitu. Orang Madinah aja nggak sebanyak itu. Ini dikepung. Tapi melihat jumlah muslim yang sedikit, musuh yang besar, kemudian bagaimana untuk bisa keluar dari solusi hal tersebut. Ya, ini tentang bagaimana apa yang dilakukan Nabi. Nabi mendengar apa yang menjadi ide, apa usulan dari para sahabat. Maka salah satu hasil dari musyawarah, hasil dari penggalian, eksplorasi ide dari para sahabat itu adalah munculnya ide dari sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, berarti namanya Al-Farisi itu disebut Al-Farisi karena dia itu adalah orang Persia, dipanggil dengan Al-Farisi. Kalau ada orang Bogor berarti orang Al-Bukhari gitu ya. Atau sekarang kan banyak yang disematkan dengan nama-nama kotanya. Nah, Salman Al-Farisi itu orang Persia, orang Iran, orang Irak gitu ya. Dan mereka tahu tentang strategi perang yang nggak umum untuk kalangan orang Arab ya, tentang penggalian parit. Ini usulannya ya. Maka ini sesuatu hal yang baru untuk orang Arab gitu kan ya. Dan ide itu dilakukan karena memang biasanya kalau perang dalam kota katanya di bangsa kami, bangsa Persia itu eh, ketika terjepit terdesak seperti itu mereka membangun parit. Maka itu yang dilakukan oleh orang-orang Persia yang kemudian diimplementasikan oleh kaum muslimin di Madinah waktu perang Khandaq. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa Nabi tidak menolak karena bukan budaya kita, ya, tapi selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, ya kenapa tidak ya. Dan Nabi mengajak semua sahabat untuk ikut menggali parit tanpa memandang status. Bahkan Nabi sendiri yang uh, ini ya ikut turun tangan, ikut turun menggali parit. Maka Nabi sempat diminta bantuan para sahabat untuk menghancurkan batu yang keras yang oleh para sahabat nggak bisa digali nih ya dipecahkan gitu kan ya dalam masa penggalian tersebut. Nah ini kehebatan Rasulullah ya tentang pemimpin yang mampu merangkul perbedaan ide dan latar belakang untuk solusi terbaik dalam proses uh, perang Paris, ya, perang Kondal. Nah kemudian tadi sempat disinggung tentang kondisi Madinah ya. Ini juga tentang sinergi dua kelompok yang berbeda sebenarnya ketika melihat dalam uh, hijrahnya Nabi masuk ke kota Madinah. Nabi dihadapkan pada realitas. Pertama orang-orang muhajirin, orang-orang yang kehilangan harta, kehilangan rumah tinggal gitu ya, kehilangan kekayaan harus mengungsi ke tempat baru. Dihadapkan juga dengan orang-orang Ansor, orang-orang pribumi, orang-orang yang mungkin memiliki sumber daya. Nah, tapi mereka punya latar belakang, kebiasaan, dan struktur masyarakat yang berbeda. Orang agraris, orang pertanian dengan orang pedagang punya punya latar yang berbeda. Dan yang menarik adalah Nabi dalam hal contoh sinergis ini adalah Nabi mempersaudarakan mereka satu persatu. Ya, Nabi mempersaudarakan para sahabat. Ya, antara muhajirin dengan ansor, muhajirin dengan muhajirin, muhajirin ya dengan sesama kaum muslimin. Ya. Menggabungkan semangat muhajirin dan juga potensi yang dimiliki oleh orang-orang Ansor. Hasilnya apa? Ya, umat Islam menjadi lebih kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara sosial, kuat secara spiritual. Nah, ini sinergi ini memang lahir dari saat perbedaan disatukan dengan tujuan yang sama. Ini balik ke ini ya, begin what we end in mind ya. Tujuannya apa? Katanya. Bahkan lebih kompleks lagi kalau tadi hubungannya kaum muslimin dengan kaum muslimin di Madinah juga ada orang selain orang muslim ada juga orang Yahudi, ada kabilah Arab non muslim. Nah, Nabi persatukan itu dalam piagam Madinah. Ini adalah bentuk sinergi masyarakat majemuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menyusun piagam Madinah.
untuk menetapkan apa saja yang menjadi hak-hak, apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban bersama sebagai warga Madinah. Dan tadi menyatukan mereka sebagai satu komunitas, ya, komunitas kota, satu satu entitas kota, itu ya, satu masyarakat yang tentu ini dibangun, diciptakan untuk membangun stabilitas sosial, untuk menjaga keamanan, ya, termasuk menjadi ruang dakwah yang sehat, ya. Karena kalau kondusif, kalau nggak perang, ya aman, ya, kita bisa mengajak orang, bisa berdakwah. Nah, sinergi juga ini kalau pelajarannya adalah bukan berarti seragam, ya, tapi tentang satu tujuan dengan peran berbeda-beda. Dalam organisasi juga sama kan, kita nggak bisa memaksakan orang dengan karakternya masing-masing, ya. Tapi disatukan dengan satu tujuan yang sama. Yang satu mungkin pandainya bicara, ya, yang satu pandainya mungkin masih ide-ide, ya, tapi mungkin uh, pas eksekusinya lemah, ya. Tapi ada juga yang udahlah nggak usah banyak ini, yang penting dikerjakan, ya. Nah, ini kalau kalau lihat ini kan memang beda-beda karakter orang di dalam organisasi, ya. Nah, ini kalau mencontoh nanti inilah sinergi diterapkan sesuai dengan kapasitas kadarnya masing-masing. Nah, kemudian uh, tadi kita juga belajar tentang musyawarah dalam pengambilan keputusan-keputusan, apalagi keputusan-keputusan besar. Dalam banyak urusan, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, menerima pendapat yang berbeda, uh, dan mengakomodir dari semua aspek, ya, lihat semua uh, audiens, ya, dan mengikuti pendapat mayoritas meski berbeda dengan pandangan awal. Waktu perang Uhud itu Nabi itu sebenarnya cenderung pengen perang kota aja, ya. Tapi anak-anak muda ini pengen yang, apalagi yang tadinya nggak pernah nggak ikut perang Badar, pengen ini semangat lagi, semangat semangatnya maka keluar ke Uhud. Nabi tetap mengambil uh, kebijakan sesuai dengan suara terbanyak, keputusan yang sudah disetujui oleh forum. Nah, ini tentu akan banyak kalau kita ini ya eksplorasi tentang uh, contoh perilaku dari sinergis, ya. Bagaimana bersinergi, ya. Tapi kalau kita lihat poin-poin yang bisa kita ambil adalah tentang menghargai pendapat, bagaimana musyawarah secara aktif, gitu ya. Serta setiap orang unik, pembagian peran sesuai dengan potensinya, ya. Dan tentu mengarahkan pada tujuan bersama, bukan egosentris, ya, bukan tujuan masing-masing. Dan bisa berkolaborasi dengan lintas latar belakang, ya, dan disatukan dengan kepemimpinan yang mempererat di antara mereka. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, ini mungkin yang bisa kita uh, petik pelajaran, ya, tentang habit keenam, ya, untuk uh, bersinergi, ya, untuk menang secara publik itu dengan bersinergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun umat bukan dengan orang-orang yang sama, tetapi dengan orang-orang yang berbeda yang disatukan oleh tujuan yang sama, ya. Dan ini tentu saja sejalan dengan perintah Allah, ya, dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaatan, ya, dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan Tuhan. Maka kita semangatkan ini juga mempelajari sirahnya ini, mengkaji sirah dan meneladani beliau Rasulullah SAW dalam praktek bagaimana Rasulullah membangun komunitas masyarakat yang kuat, ya, dengan latar belakang yang berbeda. Jadi kuncinya adalah tentang bersinergi, mengoptimalkan setiap potensi dari masing-masing para sahabat. Mungkin demikian Ibu Bapak yang Allah hormati, ya, ngaji singkat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, kesempatannya untuk belajar bersama. Ya. Mohon maaf agak singkat karena lagi sedang menunggu ini jadwal penerbangan. Demikian, silakan kalau ada tambahan informasi maupun juga tambahan tausiah dari Ibu Bapak sekalian dipersilakan.